Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Selamat Senang sore sekali Romo. Selamat setelah sore 2 tahun Romo. ya kita ketemu lagi. Saya masih ingat Iya, waktu saya masih di Bandung. Sekarang saya sudah di Pemalang. Ya. Sebelum memulai renungan, saya menyampaikan profesiat untuk Keuskupan Surabaya atas terpilihnya Monsinyur Agustinus. Punya uskup baru, semangat baru, nah, mudah-mudahan imannya tambah baru, pasangannya ya lama saja, jangan pasangan yang baru, nanti susah. Ya, semuanya bagus. Lalu sore hari ini, saya dengan senang hati menemani Bapak Ibu, teman-teman semua, bicara tentang rahmat kematian dalam kerahiman, kutuk atau rahmat bagi manusia. Baru saja, saya kemarin telepon, saya beritahu kepada Bu Jibril kalau saya mungkin terlambat, karena saya tadi misa arwah. Misa arwah ada umat yang meninggal, umur 38 tahun, pelatih basket. Dia sedang melatih basket, lalu jatuh dan tidak tertolong. Jantung meninggal. Artinya, ketika saya merenungkan tadi, kematian itu tidak jauh dari kita. Waktu itu akan datang. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi pasti dia akan datang kepada kita. Dan kesempatan tanggal 2 November, lalu tanggal 1 sampai tanggal 8 ini merenungkan, mendoakan, mengenangkan para arwah, menjadi kesempatan kita bersama untuk melihat saya dan Tuhan, saya dan sesama. Untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kita ini dan untuk apa saya hidup, untuk apa saya ada di dunia ini. Karena semuanya akan bermuara, akan memuncak pada kematian. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita setiap hari yang kita jalani ini akan menjadi kekuatan kita untuk merangkai kasih antara tangis dan senyum di hadapan Allah. Apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berani memanggul salib mengikuti Yesus? Maka sore ini saya akan melihat ini. Kematian itu kutuk atau berkat. Dalam Ulangan 30 pas 19 itu menyatakan ini, bahwa manusia harus memilih antara hidup dengan berkat atau mengalami kutuk sampai mati. Ya. Dalam manusia di hadapan kita ada pilihan, mau hidup atau mau mati. Hidup dengan berkat atau hidup dalam kutuk. Nah, ini supaya kita. Pada hari ini aku membuat langit dan bumi menjadi saksi bahwa di hadapanmu kuberikan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi berilah kehidupan supaya kamu hidup hidup baik kamu dan keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah salah satu harapan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini akan menjadi berkat bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk anak cucu dan keturunan kita semua. Apa yang kita lakukan, yang kita buat saat ini bukan lagi semata-mata untuk diri kita, tetapi untuk keturunan kita, untuk anak cucu kita. Maka berkat itu bukan hanya untuk kita, tetapi berkat juga untuk mereka. Kadang-kadang kan kita sendiri, saudara sekalian yang terkasih, kita ini seringkali mau menjamin supaya apa yang baik bagi kita ini juga diwariskan kepada anak cucu kita. Tetapi seringkali apa yang baik belum tentu itu pas untuk mereka. Namun yang pasti di dalam kehidupan ini, yang baik dari Tuhan, itulah yang harus kita wariskan kepada mereka.
Saya ada cerita kecil. Untuk jadi baik itu memang tidak mudah. Ada satu bapak naik truk, bawa truk besar ke Surabaya. Sampai di Sidoarjo, Sidoarjo, dia berhenti karena kecapean. Lalu dia minggirkan truk di pinggir jalan, lalu dia istirahat sore itu. Nah, ketika dia istirahat, lalu pintu truk diketuk. Pintu truk itu diketuk. Setelah dibuka, ada orang bertanya, Pak, apakah tahu jalan ke Surabaya? Ya, dia tahu. Tahu, ini lurus saja, nanti kamu akan sampai Surabaya. Dan kemudian orang itu jalan, dia tidur lagi. Baru saja dia mau tidur, pintu diketuk lagi dan ditanya, Pak, jalan ke Surabaya itu mana? Ini lurus, begitu. Ya udah, dia kasih tahu juga. Ini lurus terus Surabaya. Akhirnya bapak itu, supir truk ini membuat tulisan, saya tidak tahu jalan ke Surabaya. Lalu dia taruh di depan mobil, di depan kaca itu dia tidur. Nah, biar orang tidak bertanya. Tapi baru saja dia mau tidur, tiba-tiba pintu diketuk. Dan ada orang mengatakan, Pak, saya tahu jalan ke Surabaya. Ini lurus saja. Saudara sekalian, lihat. Untuk menjadi baik, untuk menjadi berkat, itu tidak mudah. Kita tidak berbuat sesuatu yang salah pun. Seringkali kita ini harus menanggung penderitaan, menanggung situasi yang tidak nyaman. Apalagi kalau kita mau berbuat baik. Disitulah sebenarnya letaknya kehidupan ini. Ketika kita menghadapi situasi hidup ini, apakah menjadi kutuk atau berkat, kita memilih hidup. Tapi hidup ini akan dibungkus, akan diwarnai dengan aneka penderitaan, aneka kesusahan. Apa itu berkat dan kutuk? Berkat adalah segala sesuatu yang baik yang diberikan kepada manusia, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Berkat dapat berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan. Saya kira ini sesuatu yang sering kali kita dengar. Berkat itu sesuatu yang baik yang kita terima, baik dari sesama maupun Tuhan. Kondangan saja kita dapat berkat, dapat makanan, yaitu disebut berkat. Kebaikan, kelimpahan. Sedangkan kutuk adalah penghukuman Allah kepada manusia yang berkaitan dengan dosa, yaitu perbuatan melawan dan memberontak atau tidak taat kepada Allah. Saudara sekalian, inilah kehidupan kita, bahwa satu pihak kita mau menjadi berkat, tapi satu pihak karena kelemahan daging kita, kita mengalami atau jatuh dalam keadaan dosa. Dan dosa itu akan mendatangkan kutuk bagi kita. Sekarang, apakah aku hidup dalam berkat atau kutuk? Dalam Galatia 3 bab 13, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini lihat, bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita tahu konsepnya bahwa Yesus yang putra Allah itu tidak berdosa, namun menjadi manusia lemah seperti kita meskipun tanpa dosa. Dan dia mati untuk menebus kita. Jadi maknanya sebagai berikut. Karena setiap pelanggaran atas perintah hukum Taurat adalah berarti kematian. Jadi setiap pelanggaran atas perintah hukum Taurat adalah berarti kematian. Barang siapa melanggar ketentuan dan perintah Allah, maka akan menerima kutuk, bukan berkat. Menjadi pertanyaan tentunya apakah ada yang bisa melakukan hukum Taurat
secara sempurna. Seorang pun tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna, karena semua ketentuan hukum Taurat itu begitu sulit dipenuhi oleh manusia yang hidupnya penuh dosa dan hawa nafsu. Jadi pada dasarnya, semua orang Israel, bahkan semua manusia di dunia sedang berada di bawah kutuk hukum Taurat karena ketidakmampuan mereka memenuhi semua tuntutan ketentuan itu. Semua orang yang seharusnya menerima kutukan itu, yaitu kematian yang hina secara jasmani dan rohani, terputus selamanya dari hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Saudara sekalian, kalau disingkat, uraian itu hanya begini. Hukum Taurat itu punya tuntutan yang mesti dijalani oleh setiap manusia. Namun, tidak semua orang bisa memenuhi hukum itu secara penuh karena begitu banyaknya tekanan hukum itu dibuat. Maka hanya orang yang suci yang bisa merentas itu. Dan Yesus adalah orang yang suci yang tidak termasuk seperti katakan tadi bahwa dia bukan manusia yang ada dalam kutuk atau dalam dosa. Secara jelas begini, Alkitab menyebut Yesus Kristus sebagai anak Allah bukan berarti bahwa Allah diperanakkan dan memperanakkan sebagai mana halnya manusia, tetapi kata anak Allah menunjukkan bahwa Yesus datang dari Allah dan pribadi Yesus adalah sama dengan Allah. Yesus yang tidak berdosa merupakan tebusan yang layak untuk menanggung kutuk hukum Taurat yang seharusnya diterima manusia. Penebusan berarti pembebasan. Seorang penebus tidak boleh dari kalangan seorang pendosa. Seorang penjamin napi yang keluar dari penjara tidak boleh merupakan orang yang sedang menjalani hukuman penjara. Seorang penjamin harus berada di luar penjara supaya pantas untuk menjaminnya. Demikian halnya dengan Yesus Kristus. Ia menjadi penebus yang layak bagi semua manusia karena dia tidak berdosa. Dia suci dan tidak termasuk orang yang harus dihukum. Yesus Kristus bukanlah seorang yang pantas untuk dikutuk atau menerima kutukan sebab ia benar dan tidak berdosa. Teman-teman yang terkasih, uraian ini saya hanya mau menyampaikan sederhana sekali. Hanya Tuhanlah, hanya dalam Yesuslah kita ini bisa diselamatkan. Maka Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati." Mengapa? Karena konsepnya seperti yang saya bacakan tadi dalam PPT ini, bahwa Kristus itu sungguh-sungguh anak Allah. Dia datang dari Allah dan pribadi Yesus adalah sama dengan Allah. Maka tadi saya analogikan seperti orang yang keluar penjara, yang menjamin itu harus orang yang ada di luar penjara, bukan orang yang ada di dalam penjara. Demikian juga, kita manusia ini sama-sama berdosa, kita tidak bisa menjamin satu sama lain. Tidak bisa menjamin istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, tidak ada. Yang bisa menjamin hidup kita, keselamatan kita, itu adalah Yesus Kristus. Inilah yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Kita ini menjadi sempurna, menjadi selamat karena kasih dan kerahiman ilahi, karena kasih dan cinta Kristus sendiri kepada kita. Saudara sekalian, dengan melihat paparan ini, kita bisa melihat sekarang bahwa kematian itu pintu hidup baru dalam Kristus. Kematian bukan menjadi kutuk, tetapi kematian menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Menurut Paulus, dalam suratnya menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika, apa yang terjadi setelah kematian. Kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi Paulus menjelaskan ada suatu kehidupan yang baru setelah kematian, yaitu dikumpulkan Allah dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ini kuat sekali dan ini menggembirakan sekali bagi kita. Warta tentang kematian bukan lagi menakutkan, tetapi menjadi kesempatan untuk kita
untuk mencintai Kristus, untuk bersama Allah di dalam keabadian. Jadi kematian bukan hanya menakutkan, tetapi kematian menjadi semacam harapan bagi kita, menjadi sukacita, menjadi pesta bagi kita karena apa yang kita cita-citakan selama di dunia ini bisa terpenuhi dengan adanya kematian, yaitu bersatu, hidup baru di dalam Kristus. Maka kematian merupakan pintu gerbang kepada kehidupan yang baru, tinggal bersama dengan Yesus. Allah yang mau turun ke dunia dalam wujud manusia dan bersama Yesus dan kemudian wujud manusia dan bernama Yesus dan kemudian mau mati untuk manusia supaya manusia diselamatkan dan tinggal bersama dengan Allah di surga. Saudara sekalian, bukankah dengan ini kita melihat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, yang kini sudah menghadap Allah pun, mereka ada di dalam keabadian, tinggal bersama Kristus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Jelas sekali bahwa Yesuslah yang menjadi satu-satunya harapan kita. Dialah yang telah mencuci dosa-dosa kita dengan darahnya, sehingga kita semua boleh menikmati kebahagiaan bersamanya dan bersama Allah di surga. Saudara sekalian, lalu dengan melihat ini semua, mari kita melihat apa pandangan-pandangan Bapa Gereja tentang kematian. Clemens dari Roma dikatakan, ketika kita masih di dunia, mari kita bertobat dengan sepenuh hati, sehingga kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Sebab setelah kita meninggal dunia ini, kita tidak dapat kita tidak dapat mengalami pertobat lagi. Santo Clemens dari Clement of Rome, Second Letter to the Corinthians. Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup tahun 98 sampai 117, lebih baiklah bagiku untuk mati karena Kristus daripada hidup sebagai raja atas segala ujung bumi. Aku mencari Dia yang wafat untuk kita, aku mengendaki Dia yang bangkit demi kita. Saudara sekalian, ini Bapak Gereja tahun 96 dan 98, itu Clemens dari Roma dan Ignatius dari Antioquia jelas sekali mengajak kita akhirnya kematian itu adalah perjumpaan dengan Kristus. Tertullian, abad 2, kematian mengacu kepada sesuatu yang kelihatannya prinsip vital yang membuatnya hidup. Maka tubuh yang kehilangan hidup ini menjadi mati. Karena tubuh kita telah mati di dalam Adam, maka tubuh kita akan dibuat hidup di dalam Kristus. Nah, kita lihat bahwa dengan dosa Adam, tubuh kita ini mati, tetapi dihidupkan oleh Kristus. Maka Kristus disebut Adam yang baru. Aparabdes tahun 270 sampai hidupnya 270 sampai 345. Ketika manusia meninggal dunia, hakim itu Kristus akan duduk dan buku-buku kehidupan akan dibuka dan perbuatan-perbuatan baik dan buruk akan dibacakan. Maka mereka yang berbuat baik akan menerima penghargaan dan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat akan menerima hukuman dari hakim yang adil. Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa Arparates itu bicara tentang surga dan neraka, tentang perbuatan baik, tetapi juga ingat kata pengadilan terakhir oleh Yesus sendiri. Akan dipisahkan antara jerami dan gandum, akan dipisahkan antara kambing dan domba. Santa Teresa Avila
Aku ingin melihat Tuhan dan untuk melihatnya aku harus mati. Bukankah ini menyegarkan untuk kita semua bahwa berjumpa dengan Tuhan, kematian adalah jalan untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Santa Teresia dari Lisieux, aku tidak mati, aku memasuki kehidupan. Jelaskan sekali bahwa kehidupan yang akan datang ini menjadi sesuatu yang tidak membuat kita ini habis, hilang, tetapi sebuah proses untuk mendapatkan hidup yang baru. Lalu Santo Agustinus, yang hidup tahun 345 sampai 430, setelah meninggalkan tubuh, jiwa diadili. Sebelum ia dihadapkan pada penghakiman terakhir. Saat tubuh dibangkitkan untuk bersatu dengan jiwa itu, ini seperti kisah Lazarus yang miskin yang dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu ke neraka. Mereka segera setelah kedua orang itu meninggal dunia, iya, saya salah bacanya. Sedangkan orang kaya itu ke neraka segera setelah kedua orang itu meninggal dunia. Kita mengenal kisah tentang Lazarus dan orang kaya yang akhirnya minta tolong Lazarus untuk datang ke dunia, tetapi oleh Abraham ditolak, supaya karena saudara-saudaranya masih banyak. Semua jiwa yang meninggalkan dunia ini mempunyai penerimaan yang berbeda-beda. Yang baik menerima sukacita, yang jahat menerima neraka. Setelah kebangkitan badan terjadi, baik sukacita mereka yang baik akan menjadi lebih penuh, dan siksa mereka yang jahat juga semakin besar, sebab mereka juga tersiksa dengan badan mereka. Ini tadi beberapa pandangan tentang kematian menurut Bapak Gereja. Dari semuanya ini, yang pertama kita ingat bahwa kematian itu akan menjadi jembatan, pintu yang akan menghubungkan kita berjumpa dengan Allah. Lalu yang kedua, ada yang disebut surga dan neraka. Orang-orang yang dalam keadaan tidak baik, tidak dalam keadaan suci, dia akan masuk neraka dan masuk ke purgatori atau api pencucian. Ya, kita percaya itu bahwa Tuhan akan membangkitkan semua orang. Tetapi lihat kisah tentang Yesus disalib, bahwa ketika di kayu salib itu, penjahat yang bertobat, hari itu juga diajak Yesus. Ketika di penjara itu mengatakan, Tuhan, kalau engkau masuk ke dalam Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan, hari ini pula engkau akan bersama aku ke surga. Sedangkan penjahat yang satu, yang masih tergantung karena dia menghujat Allah dan tidak mengakui Yesus, dia masih ada di sana. Masih ada dalam perbulatan. Karena dia tidak mengakui, tidak menerima Kristus. Saudara sekalian, dengan ini saya hanya mau menegaskan, menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, itu akan menjadikan kita untuk berteman, untuk dekat dengan Dia, dan kita ketika kita meninggal pun, kita diajak dan diangkat untuk bersama-sama masuk dalam kebahagiaan. Lalu apa yang sebaiknya aku lakukan? Pertama, dengan mempersiapkan diri secara rohani, kita dapat memposisikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup. Persiapan rohani merupakan wujud dari respon kita atas karya penebusan Kristus. Pertama, percaya pada firman Allah. Dengan percaya pada firman Allah, kita akan memiliki perspektif yang benar tentang kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Nah, kita masih diberi kesempatan, diberi waktu. Ya, salah satunya sekarang bagaimana kita bisa percaya sungguh akan firman Allah. Dan kita berusaha menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, supaya kita setiap kali bergulat dengan firman Allah, kita mulai punya kemampuan untuk membatinkan pengalaman kasih itu. Sehingga kita mempunyai perspektif yang benar tentang kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Lalu mengerjakan amal saleh. Saudara sekalian, dalam penghakiman, dalam Matius itu dikatakan, Yesus pada akhirnya memisahkan antara domba dan kambing. Tetapi juga digambarkan bahwa pada suatu ketika ada orang
yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak bisa melihat Tuhan karena Tuhan dijumpainya dalam keadaan orang-orang yang miskin. Katakan, kapan aku berjumpa dengan engkau? Ketika aku di penjara, kamu membantu aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Tindakan kita terhadap orang-orang yang lemah dan miskin itu menjadi jalan untuk sampai kepada kehidupan kekal bagi kita. Ada satu cerita. Ada seorang, sebut saja Pak Tono. Pak Tono ini satu hari mendapatkan surat karena dia sudah berkali-kali dia itu merindukan bahwa dia ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Nah, suatu hari dia mendapatkan surat lewat kantor pos bahwa Yesus akan datang ke rumahnya. Maka karena akan didatangi oleh Tuhan Yesus, dia mempersiapkan rumahnya baik sekali, disapu, dibersihkan, dan segala macam. Lalu dia masak makanan-makanan yang enak. Nah, tiba-tiba jam 9 pagi, ada seorang nenek yang sakit datang ke dia. Dia lalu, nenek itu minta tolong. Pertama minta makan, dan yang kedua minta duit untuk beli obat. Si Pak Tono tadi, karena dia pikirannya untuk bertemu dengan Yesus, lalu dia tidak mau diganggu, ya sudah dikasih makan, dikasih duit, sudah setelah itu pergi karena saya sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus. Lalu pada sore hari, jam 3 begitu, datang lagi seorang bapak yang dalam keadaan luka karena baru saja tabrakan. Bapak itu datang dan minta tolong untuk diantar ke rumah sakit. Bapak ini, Pak Tono bingung, mau mengantar atau dia menunggu Yesus. Tapi karena dia melihat kondisi bapak itu, yang kalau tidak secepatnya ditolong akan celaka, maka bapak ini bergegas mengeluarkan mobil, mengantar dia ke rumah sakit. Dan yang ketiga, sore hari, malam hari, jam 7 malam, Yesus belum juga datang, tiba-tiba ada tetangganya yang mau melahirkan. Melahirkan sudah tidak mampu, Pak. Si bapak ini diminta untuk mengantar tetangga yang mau melahirkan tadi ke rumah sakit. Akhirnya diantar ke rumah sakit dan baru malam hari dia pulang. Dia malam hari, dia pulang dan rasa kecapek. Lalu dia berpikir, jangan-jangan ketika saya pergi tadi, Yesus sudah datang. Lalu dia berbaring di sofa, dan ketika dia berbaring itu, apa yang terjadi? Dia mimpi, mimpi bertemu dengan Yesus. Lalu si bapak tadi mengatakan, Tuhan, apakah engkau tadi datang ke rumah saya? Yesus mengatakan, iya, saya datang 3 kali. Nah, kapan? Kok saya tidak bertemu? Apakah waktu saya pergi membantu orang tadi? Jawabnya, enggak. Kamu bertemu dengan saya ketika pagi hari. Kamu menolong nenek yang minta makan. Lalu yang kedua, kamu membantu saya ketika membantu orang yang kecelakaan tadi. Itulah. Dan yang ketiga, orang yang melahirkan. Yesus datang dalam keadaan yang bukan seperti yang kita pikirkan. Yesus datang dalam keadaan pada orang-orang yang terluka, yang hina, yang perlu pertolongan kita. Maka mengerjakan amal saleh bukan pertama-tama melihat ini, tetapi kita melihat Yesus yang ada dalam diri orang-orang itu. Inilah yang akan menjadi motivasi kita, yang akan membuat kita ketika kita membantu orang, membantu sesama, kita itu justru bukan hanya membantu mereka, tetapi juga membantu diri sendiri untuk bisa melihat wajah Kristus di dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga adalah menjauhi perbuatan tercela. Saudara sekalian yang terkasih, ya, hari-hari ini saya senang membaca berita yang dari Surabaya tentang pertama hakim yang punya duit yang banyak sekali, lalu tentang keluarga yang ya masuk penjara, lalu lepas, lalu sekarang masuk penjara lagi karena suap dan segala macam, karena pembunuhan. Sampai sekarang ibunya juga dituduh sebagai apa namanya, disangka sebagai
uh, suap, orang yang menyuap hakim, gitu. Perbuatan tercela. Apa yang terjadi? Peristiwa di Surabaya ini menunjukkan ketika orang berbuat jahat, berbuat tidak baik, dia harus menutupi perbuatan-perbuatan itu dengan begitu banyak dikorbankan harta, benda, dan segalanya, harga diri, dan bahkan dirinya sendiri dikorbankan. Maka saya sengaja menulis ini menjauhi perbuatan tercela. Dengan menjauhi perbuatan tercela, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bukan sibuk untuk membela diri, untuk menata hidup ini. Jangan sampai kehidupan kita hanya diwarnai oleh sikap atau tindakan atau perbuatan hanya untuk menutup-nutupi kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita tidak sibuk untuk membuat sesuatu yang positif. Saudara sekalian, dengan bertobat, kita dapat melepas diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Inilah sebenarnya konsep yang atau pola yang saya tawarkan pada saudara sekalian untuk menemukan kerahiman ilahi di dalam kehidupan ini. Berilah rasa terhadap yang lemah, lalu menjaga diri supaya tidak hidup dalam perbuatan yang tercela, dan yang ketiga, selalu ada dalam keberanian untuk bertobat. Setiap hari melakukan pemeriksaan batin untuk membuat kita jadi orang yang benar. Akhirnya, saudara sekalian, mati dan hidup kita ini milik Tuhan. Mungkin saat ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalani hidup ini dengan benar. Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang sore hari ini saya sharingkan kepada teman-teman semua dalam rangka mengenang arwah orang beriman, tapi juga untuk melihat dari perjalanan kita sendiri. Sejauh mana kita sudah mempersiapkan hidup ini. Sehingga ketika kematian datang, kita didapati menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang sudah membawa pelita dan sekaligus buli-buli yang ada di dalam kantong itu. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang sangat